Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Hari ini tuh hari Selasa tanggal 11 Desember. Oh, tanggal 11 Desember? 9 Desember maksud gue. 2025 jam 11 lewat 6. Maksud gue tuh pengen lihat itu. Gue jam sama tanggal ke atas bawah tuh guys. Jadi gue ngebacanya yang 11-nya. Jam 11 lewat 6. Dan saat ini harga BTC itu di 90.300-an something. Nah, sebelum kita charting guys, sebelum kita ngebahas harga Bitcoin itu berpotensi seperti apa, gue mau ngebahas soal polemik yang terjadi di pasar lokal dulu ya, sebelum kita charting. Nah, kalau charting sih gue mau yang short term periodnya aja. Jadi, kalau untuk yang long term period kan teman-teman udah lihat ya. Nah, Em, ini sangat menarik ya untuk diperbincangkan guys. RUU P2SK ancam industri kripto lokal, apa isinya? Nah, ini tuh badai regulasi besar ya guys yang bakal ubah total sebenarnya cara kita berinvestasi di pasar kripto Indonesia. Nah, ini tuh kan sebenarnya RUU P2SK ini kan sebenarnya yang bakal pindahin kendali pasar kripto kita dari Bapepti ke OJK mulai 2025 ini kan ya. Nah, isu yang beredar ini tuh bisa bikin banyak bursa kripto lokal itu gulung tikar dan bikin mungkin edukator atau influencer mungkin ya, edukator dan influencer kripto itu agak sedikit khawatir. Nah, pertanyaannya, emangnya bisa sampai segitunya atau kayak ya justru ini bisa jadi berita bagus buat perlindungan investor ya. Makanya gue bakal bedah plus minusnya, dampak dan juga positifnya buat kita sebagai trader dan juga investor retail yang mungkin jarang banget dibahas di publik atau mungkin banyak ya gue nggak tahu karena gue jarang lihat referensi-referensi dari manapun, tapi ya barangkali ini bisa menjadi acuan teman-teman atau benchmarknya teman-teman. Jadi RUU P2SK itu kan adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini tuh udah jadi undang-undang sejak 2023. Nah, perubahan terbesarnya adalah aset kripto itu bakal pindah pengawasan dari Bapepti ke OJK mulai 2025. Yang tadinya kripto itu dianggap komoditas biasa buat diperdagangkan, nanti bakal diatur sebagai instrumen keuangan atau sekuritas di bawah OJK. Nah, ini santer juga ya guys. Di kalangan kita, para edukator, skema rezim dual reason lah gitu ya. Yang dimana beberapa aset kripto tertentu itu masih diperdagangkan sebagai komoditas di bawah Bapepti. Tapi yang lain bakal diatur ketat ya sebagai instrumen investasi sama OJK. Nah ini kan ya nggak tahu ya rancu atau enggak. Tapi transisi ini tuh masih berlangsung dan aturan teknisnya ya masih dibikin. Jadi banyak ketidakpastian yang bikin industri sebenarnya agak-agak khawatir dan juga gelisah. Nah, di balik semua keributan ini sebenarnya tuh memang ada plus minusnya. Nah, kalau dari sisi positif yang bisa bikin pasar kripto Indonesia itu lebih sehat, pertama, karena adanya kepastian hukum dan juga perlindungan investor yang mungkin bakal jauh lebih baik. Terus, dengan OJK sebagai regulator, bakal ada standar pengawasan lah ya yang lebih ketat buat platform perdagangan. Mulai dari likuiditas, penyimpanan aset, sampai mungkin transparansi. Nah, investor retail kayak kita bakal mungkin ya, mungkin bakal lebih terlindungi dari praktek-praktek penipuan atau platform abal-abal. Terus yang kedua, itu integrasi dengan keuangan formal. Teman-teman tahu lah ya kayak payment gateway dan lain-lainnya, Pay, OVO mungkin, terus Dana mungkin.
Aset kripto yang memenuhi syarat barangkali itu bisa diakuin sebagai legal tender, atau ya karena integrasinya dengan sistem keuangan formal, ya barangkali bisa jadi ada stablecoin IDR dalam bentuk GoPay, nggak tahu, atau OVO, nggak tahu, ya seperti itu ya, OVO rupiah, GoPay rupiah, mungkin kayak gitu. Dan juga aset kripto yang memenuhi syarat barangkali bisa diakui sebagai instrumen investasi resmi yang nantinya itu bisa buka peluang untuk produk seperti ETF kripto lokal atau custodian lewat bank. Karena kan kita tahu juga ya, kemarin banget, alah kenapa gua pencet. Kemarin banget nih Robinhood masuk Indonesia. Ya kan kita tahu tuh banget gini ya. Ya, kalau dia sudah mengakuisisi apa namanya dua fund manager di Indonesia ini, ya ada potensi bahwa memang peluangnya cukup tinggi di crypto ETF di Indonesia itu soon as possible ya akan terjadi gitu loh. Nah ini barangkali juga bisa bikin investor institusional seperti ya kayak asuransi atau dana pensiun itu mulai ngelirik kripto ya guys, karena udah ada pengawasan dari OJK. Nah yang ketiga, hmm, ini itu bisa mendorong inovasi fintech blockchain yang lebih serius. Karena regulasi yang jelas biasanya itu menarik startup yang beneran mau bangun bisnis jangka panjang, yang nggak cuma buat cari untung cepet aja. Kayak misalkan contoh mungkin startup-startup meme coin kali ya, yang dia banyak kerak dan segala macamnya. Nah, cuma dari sisi positif yang udah gue bahas, itu ya nggak semua ceritanya ya bagus-bagus aja sih guys, karena ada sisi negatif yang perlu kita tanggapi dengan serius lah ya. Yang pertama, kayak masa transisi sampai 2025 ini kan sebenarnya penuh ketidakpastian. Ini tuh udah kayak yang bertele-tele, karena mulai dari 2023, gue zaman Coinvest 2023 pun udah em, transisi dari Bapepti ke OJK. Nah, jadi kayak banyak aturan teknis yang sebenarnya belum jelas dari mekanisme perizinan yang belum final, dan ini tuh kayak bikin pelaku usaha itu sebenarnya bingung harus adaptasinya tuh kayak gimana. Terus yang kedua, ada kemungkinan adanya pembatasan jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan. OJK mungkin cuma bakal ngizinin kripto yang mereka anggap blue chip, kayak mungkin Bitcoin atau Ethereum atau token-token yang udah diakui secara global lah ya. Kalau diakui secara global kan berarti yang barangkali udah listing di Binance atau Bybit, Maxi mungkin dan kawan-kawannya itu. Um, Altcoin atau token kecil bisa jadi ya kesulitan lah ya untuk masuk pasar kripto Indonesia. Terus yang ketiga adalah resiko over regulation. OJK mungkin nerapin aturan ketat ya, mirip pasar modal tradisional. Barangkali dengan adanya KYC super detail, terus batasan perdagangan, means batasan perdagangan berarti ada open close market, mungkin nggak tahu. Biasanya kan kita sudah terbiasa untuk tradingnya like 24 hour, kita ngikutin volatilitas pasar global, kita tahu. Dan bisa jadi juga biaya compliance-nya juga tinggi, yang ujung-ujungnya bikin fee trading kita tuh naik guys. Sekarang kan udah ada fee platform, CFX pajaknya juga ada, yang nggak tahu ya, kalau ada OJK mungkin tambahin kali, yang sekarang berapa jadi berapa gitu ya, nggak tahu. Terus yang keempat, um, ini barangkali yang agak sedikit mengkhawatirkan ya, ini bisa matiin inovasi DeFi guys dan ekosistem desentralisasi, karena OJK itu biasanya ngatur entitas pusat atau centralized. Nah sementara kan banyak project DeFi itu nggak punya entitas jelas gitu, nggak ada kantor,
semuanya hybrid, enggak, bukan hybrid, remote ya, semuanya remote. Mungkin headquarternya atau terdaftarnya, legalnya itu di UK mungkin, tapi majority karyawannya itu secara global, ada di US, ada di Europe, ada di Asia, APEC, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, ini yang juga bagian yang paling panas sih menurut gue ya. Dampak langsung buat industri. Bisa buat karyawan usaha kripto lokal, ada resiko PHK massal. Kenapa? Karena OJK tuh bakal terapin standar tinggi yang cuma bisa dipenuhi bursa besar. Bursa kecil kemungkinan bakal tutup atau merger ya, mungkin. Kan kayak kemarin kita lihat ya, ini nih, yang ini nih, headline-nya Robinhood masuk pasar kripto Indonesia lewat akuisisi Buana Capital dan Coinvest. Nah ini kan berarti merger ya, yang artinya bisa jadi berkurangnya lapangan kerja nanti. Bursa yang bertahan juga mungkin harus restrukturisasi dan fokus pada divisi compliance daripada trading. Buat influencer kripto atau edukator mungkin ya, aturannya bakal jauh lebih ketat jadinya. Nah, promosi platform asing yang nggak berizin OJK itu bisa kena sanksi pidana. Jadi kayak banyak influencer yang selama ini dapat hasil dari afiliasi ya, affiliation, platform global kayak ya you name it lah ya, bursa-bursanya apa aja itu bakal kehilangan sumber income jadinya. Dan mereka harus beralih lah ya ke konten edukasi murni. Kalau gue pribadi kan sebenarnya ya dulu pernah lah ya affiliate, sekarang pun masih affiliate. Bybit gue masih affiliate, cuman gue nggak yang secara umum mempromosikan gitu, secara umum mempromosikan affiliate si Bybit ini. Ya gue naro linknya, naro, tapi mempromosikan tidak gitu. Menggunakan iya si platformnya buat trading, tapi mempromosikan tidak gitu. Kalau sekarang, kalau dulu iya. Nah, kalau seperti ini, gue sebenarnya kalau gue pribadi sih ya sudah terbiasa apa namanya memberikan konten edukasi murni ya dibandingkan mempromosikan afiliasi gitu loh. Nah jadi ya mungkin influencer ya perlu agak sedikit pinter-pinter lagi aja sih sebenarnya ya untuk membuat konten. Sebenarnya konten apa nih yang educating gitu ya untuk pasar. Tapi nggak tahu juga ya apakah airdrop nanti akan bermasalah karena itu mempromosikan produk atau brand yang tidak terdaftar di Indonesia, atau mungkin kita ini kali ya mempromosikan ceks lokal. Ceks lokal juga gue promosiin dulu, maksudnya gue sematin lah si lokal, si linknya ada gitu, tapi nggak tahu ya banyak yang pakai apa enggak. Nah atau mungkin kita beralih untuk mempromosikan ceks lokal, karena ceks lokal juga udah ada satu kalau nggak salah ya, peluang atau pintu gue nggak tahu, yang apa namanya ada trading derivatif, ada future marketnya ya. Ya nggak tahu lah ya, begitulah pokoknya caranya, ntar lu atur-atur sendiri tuh. Nah terus kita tuh sebenarnya harus gimana guys? Nah pertama, tips dari gua sebenarnya kita ya kayak harus siapin mental aja sih buat pasar yang lebih terbatas ini, karena memang kelihatannya memang agak dibatasin ya, tapi menurut gua memang jauh lebih aman. Nah karena kita terbiasa melihat adanya aset kripto yang banyak, kita kayak melihat di sini tuh pilihan aset kripto mungkin berkurang, tapi ya perlindungan investor tuh jadi jauh lebih baik guys kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena kita kayak yang nggak perlu banyak indeks, cukup dengan ya mungkin 5 indeks, fokus ya, fokus 5 indeks, investasi jadi lebih aman kalau investasi ya. Trading pun tidak terlalu volatile, lu mau pakai leverage pun jauh, menurut gua ya resikonya jauh lebih aman dibandingkan kita melihat token-token yang innovation zone ya. Kalau di Bybit, token-token innovation zone kan volatilitasnya kencang banget guys, bisa banget gitu loh. Ada beberapa token kan seperti itu kemarin, AIA apa segala macam itu naiknya kencang banget, turunnya kencang banget ya.
Terus yang kedua, ini kayak cuma opsional aja sih pilihan kita. Lebih preferensinya kemana, mau trading di bursa lokal, ceks lokal yang sudah berizin, atau ya tetap kita masih kayak pengen kucing-kucingan aja trading di platform global gitu ya, dengan cara apapun itu gitu. Kan banyak kan cara apapun itu udah di apa namanya, udah diblokir sama Komdigi, tapi ada link baru atau harus menggunakan VPN kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, secara pribadi sih kita perlu meningkatkan literasi finansial dan juga regulasi ya. Kita harus paham regulasinya seperti apa. Kita perlu paham betul guys, aturan baru yang muncul tuh seperti apa biar nggak kena masalah hukum sih sebenarnya. Ini kayak menjadi win-win solution banget sih buat kita ya. Terus yang keempat, ya tetap waspada ya dengan investasi yang terlalu spekulatif, karena OJK sendiri mungkin bakal batasin produk-produk high risk ya buat para retail investor. Jadi ya kesimpulannya, RUU P2 SK ini ya kayak seperti pedang bermata dua lah ya. Di satu sisi ini tuh bawa kepastian hukum dan perlindungan yang udah lama dinanti oleh para investor yang konvensional, tradisional mungkin ya. Terus kemarin kaget gitu ya masuk ke kripto, kaget, wah anjir ternyata volatilitasnya tinggi, gue nyangkut banyak kayak gitu. Misalkan contoh ya, gue rugi bandar nih di kripto, terus mereka ngadu mungkin melalui asosiasi, terus sama asosiasi dengar, jadilah ada RUU P2SK ini gitu ya. Tapi RUU P2SK ini nggak cuma buat kripto aja ya guys, karena ini impactnya ya buat kematangan industri atau pasar keuangan di Indonesia gitu. Terus di sisi lain ini juga bawa ketidakpastian transisi ya guys, dan potensi pembatasan yang bikin industri itu sebenarnya agak sedikit resah. Yang jelas sebenarnya masa depan kripto di Indonesia itu nggak bakal sama lah ya, mungkin di tahun depan. Nah, kita kayak harus lebih adaptif dan juga tetap kritis sih. Terus ya tetap up to date dengan apapun itu yang terjadi di pasar kripto, biar kita lebih, pasar kripto Indonesia ya, biar kita lebih aman, lebih nyaman gitu. Berdagang aset kripto gitu ya. Ya balik lagi kepada preferensinya teman-teman terhadap adanya RUU P2SK ini seperti apa. Gua harap sih yang OJK harus bisa lebih adaptasi juga dengan perkembangan pasarnya seperti apa, jangan juga terlalu kaku, lebih fleksibel. Ini pendapat gue pribadi ya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan juga untuk teman-teman di OJK, agak sedikit fleksibel juga, karena balik lagi ya, ini barang yang decentralized sebenarnya secara sistem, tapi ya kalau memang token-tokennya harus centralized di beberapa pasar ya nggak jadi masalah juga sih. Cuman ya kita sebagai konsumen berharap sih bisa lebih sedikit diberikan keleluasaan untuk memilih gitu loh, karena kita sendiri kan punya preferensi dan juga privasi ya. Dengan adanya DeFi kita memang justru jauh lebih aman, lebih safe gitu. Regulasinya gimana caranya antara konsumen dan juga regulator dapat win-win solutionnya nih. Kita nyaman di DeFi ya, privasi, mendepan privasi, tapi OJK atau regulator itu juga memberikan regulasinya yang bisa memberikan dampak baik terhadap apa namanya, dampak baik terhadap industri dan juga konsumen kayak gitu sih. Nah, mungkin itu kali ya guys ya yang bisa gue sampaikan terhadap ini RUU P2SK ini. Semoga kita bisa jauh lebih nyaman ya berinvestasi di Indonesia. So, gimana chart BTC-nya guys? BTC ini masih volatile begitu-begitu aja sih ya. Tapi kalau gue pribadi sih melihat masih ada potensi harga itu menurun. Menurunnya ke berapa itu yang kita perlu perhatikan. Kemarin kan teman-teman sudah melihat analisa untuk yang
long term periodnya ya kan, dengan beberapa analisis, dengan 2 analisis. Nah, kemarin di live YouTube dan juga di TikTok, gue ngasih teman-teman sinyal untuk nge-short ya. Ada ngelong dan juga nge-short. Yang ngelong itu nggak kena sama sekali, tapi yang nge-short syukur alhamdulillah sudah kena. Dan gue juga sudah mention ini di ya, sini dia ya. Di sini dia mana? Nih ya. Gue masih holding short position ya, hasil live tadi pagi Wismillah bla bla bla. Ini buat ininya, buat apa, buat ngelongnya. Nah, ini buat ngelongnya ntar kita bahas. Nah, jadi guys, gua masih melihat BTC itu ditekan turun ya, masih berpotensi untuk turun sampai dengan level-level tertentu, melihat dari liquidationnya itu di mana nanti. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan Fibonacci extension 85752 yang kita tarik dari sini ke sini ke sini. Kalau kita lihat sebenarnya Bitcoin ini kan masih tergolong sideways pada range harga 80 sampai dengan 94 ribuan. Pasarnya sideways itu berjalannya kalau kita menggunakan Elliott Wave itu pasti evidensi seperti ini guys, evidensi three way movement lah kita sebutannya. Ini A, B, nah C, A, B, C. Sini ya guys. Yang pasti adalah secara perhitungan ini masih bisa untuk reclaim potensi ya, potensi masih bisa reclaim harga 90 tujuan atau 96 something. Tapi gue nggak expect. Kalau ternyata memang naik, alhamdulillah. Kalau dead cat bounce aja ya udah, gue tinggal maintain aja nanti stop lossnya di mana. Nah, cuma teman-teman harus ingat bahwa sentimen saat ini pasar itu masih bearish ya. Ingat lagi, pasar masih bearish. Jadi teman-teman harus antisipasi setiap kemungkinannya. Walaupun kalau kita melihat di sini ada parallel channel, ada support parallel channel, ada Fibonacci 1, dan tinggal nanti didukung dengan liquidation-nya itu di mana, kan ini harganya di bawah tuh 85.700-an. 85.700 itu teman-teman bisa ngelihat di 24 jam atau 48 jam menggunakan yang model 1 atau di model 3. Model 3 itu bisa teman-teman lebih fokus lah atau lebih kelihatan. 87 ya barusan ya, 85.700. 85.700 berarti teman-teman bisa pakai 3 days kali ya. Nah, 85.700 kalau di sini memang nggak terlalu sini ya. Nah, di sini memang liquidationnya masih tipis banget. 85.700 masih tipis banget. Tapi kalau kita menggunakan yang model 3, kita lihat yang model 3 ya. Model 3 terus 85.700 ya. Nah, 85.700 ada tuh, tapi yang memang tipis-tipis, nanti tinggal kita lihat atau update. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan ya liquidation itu seperti apa, apakah nanti akan instabilo. Kalau instabilo berarti liquidation itu banyak di sini. Cuma tetap ya guys, ini sifatnya prediksi ya, karena ini nggak pasti. Melihat liquidation itu hanya untuk peta kita aja bahwa oke, potensi ke sini. Dan harus didukung dengan si price actionnya. Pada video nextnya nanti kita akan ngebahas ya gimana caranya ngitung atau ngebaca ini si heatmap secara khusus nanti. So, yang pasti gua masih nahan ya guys, masih nahan short. Gua masih nahan short ya sampai dengan nanti di harga 85.752. Nah, berikutnya teman-teman kalau mau ngelong, teman-teman bisa lihat sebagai entry-nya teman-teman ya. Entry 1, jadi ada dua ya guys. Entry 1 tuh 85 di sini Fibonacci 0786 sama 85752. 85752 adalah Fibonacci 1 extension barusan ya.
di harga 85752. SL-nya sama di 83755, gua pakai 5 sama kali 10 dua entry. Nah, tapi yang pasti akan tereksekusi kali 10-nya. TP-nya, nah TP balik lagi ya 89130. 89130 berarti pada range-nya sini berarti ya. 89130-an di sini dekat-dekat sini. Terus 94 berarti dekat-dekat sini ya. 94 mana? 94 oh berarti di sini 94 sama 97.800. Kenapa gue bilang di 97.800? Karena gue ngelihat monthly ya. Di monthly itu memang ada liquidation di harga 97-an. Nah, di sini 94 sama 97. Apakah akan ke sana? Nggak tahu. Balik lagi ya, ini sifatnya prediksi. So, ini opportunity untuk kuartal 4 BTC itu reclaim Desember ya. Kuartal 4 Desember BTC itu reclaim 97.800 sebelum harga itu dia koreksi lagi. Karena kalau secara perhitungan sih sebenarnya ya, ini kan A, B, dan C menjadi W, X, Y. Baru longsor. Sorry, maksudnya di sinilah. Nah, ini bisa. Jadi dead cat bounce. Ini bisa ya. So, teman-teman bisa jadikan ini referensi. Semoga sinyal ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Karena gue juga ada open order long ya guys. Solana dan juga BTC. Open order Solana dan juga BTC pada level-level tersebut. Nanti gue update di Telegram. Dan guys, jangan lupa untuk beli baju ini atau you saw gua banyak banget koleksi baju Bitcoin. So, teman-teman bisa beli ini di link yang ada di deskripsi. Gua akan taruh di bawah. Harganya murah banget, di bawah 100 ribuan ya. Di bawah 100 ribuan, 80-an dengan diskon-diskon yang available di TikTok Shop. So, jangan lupa untuk beli. Thank you very much guys for watching. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena saya tuh mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.